Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Fatimah, dengan rekan saya, Intan Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi analisis hubungan kausalitas parametrik dengan menggunakan SPSS beserta interpretasinya. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu analisis regresi linear berganda. Nah, sebelum kita melakukan uji regresi linear berganda, kita harus melakukan uji asumsi klasiknya terlebih dahulu, yaitu ada 3 uji. Yang pertama ada uji normalitas, lalu yang kedua ada uji multikolinearitas, dan yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Nah, yang terakhir ada uji autokorelasional. Uji ini itu tidak wajib, jadi boleh dilakukan dan boleh tidak. Nah, kenapa di uji regresi linear berganda itu tidak ada uji homogenitas? Karena uji homogenitas itu untuk membandingkan rata-rata beberapa kelompok. Nah, sedangkan untuk yang uji regresi linear berganda itu variabel X-nya itu ada 2 atau lebih. Jadi, berbeda dengan regresi linear sederhana. Jadi, jika X-nya itu lebih dari 1, cukup diwakilkan sama uji asumsi klasik yang 3 uji tadi. Oke, untuk yang uji regresi linear berganda itu, di sini terdapat soal, seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Lingkungan Belajar dan Motivasi terhadap Disposisi Matematis Siswa. Mahasiswa tersebut menggunakan instrumen angket lingkungan belajar, motivasi, dan disposisi matematis. Di sini terdapat data angket penelitiannya. Nah, selanjutnya kita buka SPSS. Selanjutnya kita buka SPSS-nya. Kemudian masuk ke menu variable view. Kita masukkan variabel X1, X2, dan Y. Di sini kita beri label, yang X1 itu lingkungan, dan yang X2 itu motivasi, lalu yang Y itu disposisi. Lalu kita inputkan nilainya itu ke data view. Selanjutnya kita lakukan uji normalitas dengan scatterplot dan Gleiser. Cara pertama dengan menggunakan scatterplot, yaitu caranya pilih analyze, lalu regression, dan pilih linear. Lalu kita pilih plot. Di sini kita masukkan yang ZPRED itu ke variabel Y, dan yang SRESID itu ke variabel X. Lalu centang normal probability plot, klik continue, lalu kita klik save, lalu kita centang yang ini. Klik continue, lalu di sini yang untuk lingkungan sama motivasinya itu kita masukkan ke variabel independen, dan disposisinya kita masukkan ke variabel dependen, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan output SPSS, lalu kita fokus ke normal p-plot. Kemudian, amati apabila tampilannya seperti pada layar, maka sebaran datanya itu normal karena mengikuti garis diagonalnya. Selanjutnya, kita balik lagi ke menu inputnya. Setelah itu, kita lakukan uji normalitas. Caranya, kita pilih analyze, lalu non-parametrik, tes, legasi dialog, satu sampel KS. Lalu masukkan variabel unstandardized-nya itu ke test variable list. Setelah itu, kita klik OK. Lalu di sini akan muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Lalu kita kembali lagi ke data input. Kita lakukan uji multikolinearitas, yaitu kita pilih analyze,
regression, lalu linear. Kita klik statistik, kemudian centang bagian collinearity diagnostic. Setelah itu kita klik continue, lalu OK. Nah, di sini maka akan muncul output tabel koefisien. Setelah itu kita balik lagi ke data input, kemudian lakukan transformasi data untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Caranya, pilih transform, lalu compute variable, kita pilih arithmetic, lalu OBS, kita masukkan nilai unstandardized-nya itu ke dalam ABS ini. Selanjutnya kita beri nama target variabelnya itu ABS underscore res. Lalu klik OK. Nah, di sini maka akan muncul variabel baru yaitu ABS res. Lalu langkah selanjutnya yaitu lakukan uji heteroskedastisitas. Caranya pilih analyze, regression, linear, kemudian masukkan variabel ABS res ini ke kolom dependent. Y-nya itu kita keluarin dulu, lalu kita masukkan ini ke dependent. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tabel koefisien seperti gambar pada layar. Kita kembali ke menu input, lalu kita akan melakukan uji regresi linear berganda, yaitu kita pilih analyze, regression linear. Kemudian masukkan variabel Y ke dalam kolom dependent. Ini yang kita keluarkan dulu. Lalu masukkan variabel Y ke dalam kolom dependent dan variabel S ke kolom independent. Setelah itu kita pilih plot. Kita masukkan ZPRED-nya itu ke kolom variabel Y, SRESID-nya itu ke kolom variabel X. Lalu kita klik continue, OK. Oke, kemudian kita lakukan interpretasi dari data yang sudah kita peroleh tadi. Di sini kita buat dulu hipotesis dari penelitian tadi, yaitu di sini ada H1, yaitu diduga lingkungan belajar berpengaruh signifikan terhadap disposisi matematis. Lalu untuk H2-nya itu diduga motivasi berpengaruh signifikan terhadap disposisi matematis. Nah, di sini yang pertama itu ada uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas ini kriteria pengujiannya itu jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, di sini untuk analisis datanya itu variabel independennya itu memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1, yaitu dengan nilai toleransinya kedua variabel yaitu 0,997. Dan nilai VIF-nya itu kurang dari 10 dengan nilai kedua variabelnya itu 1,003. Maka berkesimpulan asumsi multikolinearitasnya itu sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, selanjutnya di sini ada uji normalitas yaitu yang p-plot. Di sini analisis datanya itu sebaran datanya itu menyebar dan mengikuti garis diagonal, maka berkesimpulan datanya itu berdistribusi normal. Nah, di sini untuk uji normalitas yang Kolmogorov Smirnov karena datanya itu lebih dari 50. Untuk kriteria pengujiannya itu jika nilai signifikan to tailored-nya itu lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi normal. Nah, untuk analisis datanya sendiri yaitu nilai signifikan to tailored-nya didapat 0,558, lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi normal karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05.
Selanjutnya di sini ada interpretasi dari uji heteroskedastisitas. Nah, terlihat di sini pada gambar, yaitu tidak ada pola yang jelas dan sebaran data menyebar di atas dan di bawah angka 0. Di sini ada angka 0, dan datanya itu menyebar di atasnya dan di bawah dari angka 0 itu. Maka dari kesimpulan, datanya itu tidak gejala heteroskedastisitas, atau asumsi uji heteroskedastisitasnya itu sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya di sini ada tabel koefisien dari uji heteroskedastisitas, yaitu dengan kriteria pengujiannya itu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini analisis datanya itu variabel lingkungan belajar memiliki nilai signifikansi sebesar 0,811 lebih dari 0,05. Artinya tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Yang kedua, variabel motivasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,624, yaitu lebih dari 0,05. Artinya tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Untuk kesimpulannya itu, variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi heteroskedastisitasnya itu sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya ini kita ke interpretasi dari uji regresi linear bergandanya. Itu dengan kriteria pengujian, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independennya itu berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependennya. Nah, di sini untuk analisis datanya itu nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan belajar dan motivasi berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel disposisi matematis. Di sini terdapat uji hipotesis, yaitu dengan kriteria pengujian, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Untuk analisis datanya itu, variabel lingkungan belajar memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,5, maka berkesimpulan variabel lingkungan belajar itu berpengaruh signifikan terhadap variabel disposisi matematis. Nah, untuk yang variabel motivasi itu memiliki nilai signifikansi 0,03, yaitu kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan variabel motivasinya itu berpengaruh signifikan terhadap variabel disposisi matematis. Untuk yang pertama itu, jadi H1-nya itu diterima karena berpengaruh signifikan, dan untuk yang kedua itu H2-nya juga diterima karena berpengaruh signifikan. Nah, selanjutnya di sini ada interpretasi dari regresi linear berganda, yaitu nilai konstanta yang didapat sebesar 167,662, maka memiliki arti bahwa apabila variabel lingkungan belajar dan motivasi diasumsikan bernilai 0, maka nilai disposisi matematisnya itu adalah 167,662. Selanjutnya, nilai koefisien regresi linear variabel lingkungan belajarnya itu bernilai negatif sebesar negatif 0,745. Maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1%, variabel lingkungan belajar akan menyebabkan penurunan pada disposisi matematis siswa sebesar 0,745. Dan yang ketiga itu, nilai koefisien regresi variabel motivasi bernilai positif sebesar 0,421. Maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel motivasi, akan menyebabkan kenaikan pada disposisi matematis sebesar 0,421. Nah, di sini ada koefisien determinasi, yaitu analisis datanya diketahui nilai ajus R² sebesar 0,383, maka memiliki arti bahwa variabel lingkungan belajar dan motivasi memberikan pengaruh secara simultan atau bersama-sama sebesar 38,3% terhadap variabel disposisi matematis, dan sisanya yaitu 61,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.
Kita lanjut ke analisis jalur. Nah, di sini yang pertama itu silahkan Anda buka SPSS program, kemudian klik variable view. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita bacakan dulu studi kasusnya, yaitu seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian skripsi di SMK Negeri 1 Sumber terkait waktu belajar dan motivasi belajar serta dampaknya pada kemampuan disposisi matematis. Berdasarkan hasil observasi, siswa di SMK Negeri 1 Sumber rata-rata menerapkan gaya belajar kinestetik. Mahasiswa tersebut mengambil judul pengaruh intensitas dan gaya belajar kinestetik terhadap motivasi belajar matematis siswa, serta dampaknya terhadap disposisi matematis. Nah, mahasiswa tersebut menyebarkan angket kepada siswa. Berikut data hasil perolehan angket. Di sini di data view ya. Nah, langsung saja kita bagaimana memasukkan datanya. Yang pertama kita klik variable view-nya, yang ini ya teman-teman. Lalu kemudian isi label sesuai dengan variabel penelitian Anda. Nah, di sini name-nya itu ada X1, lalu X2, Y, Z. Nah, di sini desimalnya itu diganti dengan angka 0. Lalu labelnya itu, yang X1 itu tadi sesuai dengan kasusnya, yaitu intensitas, X2-nya gaya kinestetik, lalu Y-nya itu motivasi belajar, lalu Z-nya itu disposisi matematis. Nah, setelah memasukkan ini data di variable view, kita ke data view. Nah, ke data view, lalu salin datanya, data yang sudah ada dari hasil angket. Lalu bisa teman-teman langsung tadi di copy dari angket yang ada, lalu dipaste. Lalu selanjutnya itu kita lakukan 2 kali analisis regresi. Nah, untuk bagian pertama ini kita pilih analis. Nah, setelah itu pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, setelah itu motivasi belajarnya dipindahkan ke dependent. Setelah itu intensitas sama gaya kinestetiknya dipindahkan di independent. Nah, selanjutnya itu klik OK ya teman-teman. Nah, di sini muncul outputnya, yaitu fokusnya itu pada tabel model summary dan koefisien yang ini teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita bisa analisis, interpretasi analisis jalur model 1. Nah, untuk interpretasinya nanti kita sekalian di akhir. Nah, lanjut ya teman-teman. Sesudah itu lakukan kembali analisis regresi bagian 2. Caranya kita buka kembali data view-nya. Nah, setelah itu kemudian kita klik analysis, regression, dan linear. Lalu masukkan variabel X1, X2, dan Y itu ke dalam independen. Setelah itu yang di dependen itu ada disposisi matematis atau Z ya teman-teman. Lalu setelah itu klik OK. Nah, setelah klik OK itu nanti akan muncul output tabel SPSS sama seperti analisis regresi yang pertama, yaitu kita fokus pada tabel summary. Nah, setelah itu kita bisa langsung lakukan interpretasi pada analisis jalur model 2. Nah, setelah itu buatlah diagram jalur model 2 seperti model di bawah ini. Nanti kita interpretasi dengan membuat diagram jalur model yang sama seperti jalur model pertama tadi. Nanti kita buat diagram jalurnya. Nah, nanti setelah itu buat kesimpulan keseluruhan analisis jalur. Nah, lanjut kita ke bagian interpretasi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini lanjut ke interpretasi dari analisis jalur ya.
Nah, di sini analisis jalur path analis kita buat H1, H2, H3, H4. Nah, ada H4 ya teman-teman. Nah, jadi di sini H1-nya itu diduga variabel intensitas berpengaruh terhadap motivasi belajar matematis siswa, lalu H2-nya itu diduga variabel gaya belajar kinestetik berpengaruh terhadap motivasi belajar matematis, lalu H3-nya itu diduga variabel intensitas melalui motivasi belajar matematis berpengaruh terhadap disposisi matematis. Lalu H4-nya itu atau hipotesis keempatnya itu diduga variabel gaya belajar kinestetik melalui motivasi belajar matematis berpengaruh terhadap disposisi matematis. Nah, langsung saja kita ke interpretasi output SPSS jalur model 1. Nah, kita fokus kan tadi waktu kita mengerjakan SPSS, kita fokus ke bagian koefisiennya ya teman-teman. Nah, di sini ada hasil dari output SPSS tadi, lalu kita langsung interpretasikan. Nah, di sini diketahui nilai signifikasi variabel intensitas sebesar 0,004, nah atau kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel intensitas berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi belajar, atau H1-nya itu diterima. Lalu yang kedua itu diketahui nilai signifikasi variabel gaya kinestetik sebesar 0,04. Nih di sini teman-teman kita bisa lihat dari nilai sig yang paling ujung. Nah, 0,044 atau kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel gaya kinestetik berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi belajar. Nah, H2 juga diterima. Nah, yang ini teman-teman perlu diingat 0,004 tadi atau 0,044 tadi itu adalah nilai sig ya teman-teman yang paling ujung. Nah, selanjutnya itu kita fokus lagi ke model summary. Nah, model summary pada jalur model pertama. Lanjut kita ke model summary. Nah, di sini sudah diketahui ya output SPSS tadi yang sudah kita kerjakan, lalu kita interpretasikan. Nah, yang pertama itu diketahui nilai R square sebesar 0,654. Nah, R square dari sini ya teman-teman, di atasnya ada namanya R square sebesar 0,654. Maka memiliki arti bahwa sumbangan berpengaruh variabel intensitas dan gaya kinestetik terhadap variabel motivasi belajar sebesar 65,4%. Nah, di sini 65,4%. Kenapa jadi 65,4%? Karena dikalikan dengan 1/100 atau dikalikan dengan persen ya teman-teman. Jadi hasilnya itu 65,4%. Nah, sedangkan nilai S1 dapat dicari dengan rumus S1. Nah, rumus S1 itu apa sih? Rumus S1 itu akar dari 1 dikurangin dengan R square. R square tadi yaitu 0,654. Jadi akar dari 1 dikurangi 0,654. Nah, hasilnya itu adalah 0,588. Nah, sudah diketahui S1-nya. Lalu kita beralih ke diagram jalur model pertama. Nah, diagram ini di sini ada intensitas atau X1, lalu ada gaya belajar kinestetik X2. Nah, lalu ada motivasi belajar dengan variabelnya itu Y ya. Nah, lalu intensitas X1. Nah, P1-nya itu 0,505. Nah, teman-teman bisa lihat dari di sini dari beta bagian standar koefisien. Nah, itu P1-nya. Lalu P2-nya itu 0,347. Bisa teman-teman lihat juga tadi pada bagian beta standar yang tadi yang sudah ditunjukkan. Nah, lalu di sini motivasi belajar atau kita sebut juga dengan S1. Nah, kenapa namanya S1? Karena ini pada model yang pertama. Nah, S1-nya itu tadi yang sudah dicari yaitu 0,588. Lalu selanjutnya kita
membahas tentang output SPSS jalur model yang kedua. Nah, yang pertama kita perhatikan tabel pada koefisien. Yang di atasnya itu ada kata koefisiennya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini terdapat output hasil dari SPSS yang tadi kita sudah kerjakan. Langsung saja kita ke interpretasinya ya teman-teman. Nah, di sini diketahui nilai signifikasi variabel intensitas sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 ya teman-teman. Nah, intensitas itu yang ini ya, nah sejajar yang ini. Nah, nilai signya itu 0,00, benar ya teman-teman. Nah, maka berkesimpulan bahwa variabel intensitas berpengaruh signifikan terhadap variabel disposisi matematis. Nah, jadi ini berpengaruh terhadap variabel disposisi matematis. Selanjutnya, diketahui nilai signifikasi variabel gaya kinestetik sebesar 0,0520. Nah, di sini gaya kinestetik signya itu ada 0,0520. Nah, itu tuh lebih dari 0,05. Maka kebalikan dari interpretasi yang pertama tadi. Nah, maka berkesimpulan bahwa variabel gaya kinestetik tidak berpengaruh signifikan terhadap disposisi matematis. Nah, jadi kebalikan dari yang pertama ya, kalau misalnya kurang dari 0,5 itu berpengaruh, kalau misalnya lebih dari 0,05 itu tidak berpengaruh. Nah, selanjutnya yang ketiga, diketahui nilai signifikansi variabel motivasi belajar sebesar 0,000 motivasi belajar. Nah, di sini signifikasinya 0,00, ini kurang dari 0,05. Nah, tadi kalau misalnya kurang dari 0,05 itu apa teman-teman? Berpengaruh ya. Jadi di sini maka berkesimpulan bahwa variabel motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap disposisi matematis. Lalu selanjutnya ada model summary ya. Di sini ada output dari hasil jalur kedua pada SPSS tadi yang sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke interpretasinya. Di sini diketahui nilai R square sebesar 0,871. Nah, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel intensitas, gaya kinestetik, dan motivasi belajar terhadap disposisi matematis sebesar 87,1%. Nah, di sini R square yang ini dikalikan dengan persennya atau dikalikan dengan 1/100. Nah, di sini hasilnya itu ada 87,1%. Sedangkan nilai E2, nah E2 tadi kan sebelumnya kita udah mencari S1 ya, S1 berarti model yang pertama, analisis jalur pada model pertama. Sekarang analisis jalur pada model yang kedua atau kita sebut dengan E2. Nah, E2 itu rumusnya apa? E2 itu rumusnya akar dari 1 dikurangin dengan R square ya. R square, ingat 1 dikurangi dengan R square. Nah, hasilnya itu ada 0,359. Nah, lalu selanjutnya kita buat diagram jalur model yang kedua. Nah, di sini jalur model kedua itu ada intensitas X1 dengan variabelnya itu X1, lalu ada gaya belajar kinestetik X2, terus ada motivasi belajar Y, disposisi matematis Z. Nah, di sini P1-nya dulu. P1-nya itu 0,505. Tadi seperti pada jalur model yang pertama ya, teman-teman. Nah, 0,505, lalu P2-nya itu 0,347. Nah, lalu selanjutnya ada P3-nya. P3-nya itu dari intensitas ke disposisi matematis. Nah, P3-nya itu 0,486. Jadi yang pertama itu kan tadi tergantung hipotesisnya ya ini tuh. Nah, yang pertama itu kan tadi intensitas X1 ini terhadap motivasi belajar, lalu gaya belajar ke motivasi belajar, lalu yang P3-nya itu dari intensitas ke disposisi matematis. Lalu di sini ada P4-nya. P4-nya itu dari gaya belajar ini ke disposisi matematis. Nah, di sini P4-nya itu diketahui 0,071.
Nah, selanjutnya itu ada P5. P5 itu dari motivasi belajar ke disposisi matematis. Nah, untuk hasilnya itu bisa teman-teman lihat dari sini ya teman-teman. Nih, tadi kan ada 0,486, 0,71, lalu ada 0,440 ya dari sini. Nah, selanjutnya itu ada S1-nya. Nah, S1-nya itu tadi 0,588, lalu E2-nya itu ada 0,359. Jadi, kalau misalnya yang ini, diagram jalur model 2 ini, udah mencakup keseluruhan. Jadi, udah mencakup tadi yang sudah dicari pada diagram jalur model yang pertama tadi. Jadi, digabungin dan hasilnya itu. Nah, kenapa bisa digabungin? Karena di sini kan ada S1 dan E2-nya gitu. Jadi mencakup semuanya pada diagram jalur model yang kedua. Nah, lalu hasil interpretasi analisis jalur. Nah, di sini yang pertama itu ada pengaruh intensitas melalui motivasi belajar terhadap disposisi matematis. Nah, di sini diketahui pengaruh langsung yang diberikan intensitas terhadap disposisi matematis sebesar 0,486. Nah, sedangkan pengaruh tidak langsung intensitas melalui motivasi belajar terhadap disposisi matematis adalah perkalian nilai beta. Nilai beta tadi ada di standarnya itu ya teman-teman. Nah, intensitas terhadap motivasi belajar. Sedangkan nilai beta atau motivasi belajar terhadap disposisi matematis yaitu 0,505 dikali 0,440. Nah, jadi hasilnya itu 0,222. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, diketahui pengaruh langsung itu sebesar 0,486. Nah, di sini diketahui kan pengaruh langsungnya itu 0,486 dan pengaruh tidak langsungnya itu tadi yang sudah dihitung dari perkalian nilai beta tadi. Nah, hasilnya itu kan 0,222. Maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Nah, kita juga bisa tahu langsung ya kalau misalnya 0,222 ini lebih kecil daripada 0,486. Nah, maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung intensitas melalui motivasi belajar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap disposisi matematis. Maka di sini H3-nya itu ditolakkan, tadi H1, H2 itu diterima. Ya, teman-teman, yang pertama tadi. Nah, H1, H2 diterima, lalu H3-nya itu ditolak. Nah, selanjutnya ini ada pengaruh gaya belajar kinestetik melalui motivasi belajar terhadap disposisi matematis. Nah, di sini diketahui pengaruh langsung yang diberikan intensitas terhadap disposisi matematis sebesar 0,071. Sedangkan pengaruh tidak langsung gaya belajar kinestetik melalui motivasi belajar terhadap disposisi matematis adalah perkalian antara nilai beta atau gaya belajar kinestetik terhadap motivasi belajar dengan nilai beta pada motivasi belajar terhadap disposisi matematis. Nah, yaitu 0,347 dikali 0,440. Lalu hasilnya itu 0,153, teman-teman. Nah, di sini berdasarkan perhitungan di atas diketahui pengaruh langsungnya itu sebesar 0,071 ya. Dan pengaruh tidak langsungnya itu tadi pada hasil perkalian betanya yaitu 0,153. Maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung. Berarti kebalikan dari H3 tadi ya teman-teman. Nah, maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung gaya belajar kinestetik melalui motivasi belajar berpengaruh positif secara signifikan terhadap disposisi matematis. Nah, jadi kan tadi H3 itu ditolak. Nah, hasil dari H4 atau hipotesis keempat ini bertolak belakang pada H3, maka H4-nya diterima ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu tadi di sini H1 dan H2 diterima, lalu H3 itu ditolak. Ini teman-teman, H3 itu ditolak dan H4-nya itu diterima. Jadi cuman H3 doang yang ditolak
yaitu diduga variabel intensitas nilai motivasi belajar matematis berpengaruh terhadap disposisi matematis. Nah, ini H3 ini ditolak. Oke, mungkin cukup sekian dari kami, kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.